Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang barokah dan manfaat ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai belajar, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematik 4D halaman 76. Pembelajaran 5 dan nanti akan dilanjut pembelajaran 6. Pada pembelajaran 5 ini kita akan membaca cerita pendek, kemudian kita juga akan belajar tentang unsur kalimat dan juga tentang mengamati tempat. Baik, Bapak bacakan ceritanya. Di sini ada cerita Dolphina si anak laut. Di tepi pantai tampak sosok gadis kecil berdiri tenang di atas pasir yang menghampar. Dolphina nama gadis kecil itu. Ia anak nelayan. Baginya laut dan semua yang berbau laut merupakan hal yang biasa. Bahkan ia akrab dengan camar-camar yang berterbangan. Dolphina merupakan perenang ulung. Ia juga ahli menyelam. Tanpa bantuan apapun, ia sanggup bertahan beberapa lama di dalam air. Pagi itu, seperti biasa, di saat senggang, Dolphina sudah berada di tepi pantai. Angin laut bertiup tidak seperti biasanya, terasa angin menggigit sampai menusuk tulang. Ombak laut pun tidak seperti biasanya, tampak begitu tenang. Ketenangan pantai pagi itu terusik. Dolphina menemukan banyak ikan terapung. Ikan-ikan itu telah mati dan dalam kondisi dingin serta membeku. Naluri Dolphina sebagai anak laut berontak. Ia tidak rela melihat ikan-ikan itu mati tidak berdaya. Dolphina yakin semua pasti ada penyebabnya. Dolphina harus mencari tahu penyebab ikan-ikan itu mati. Kemudian tanpa pikir panjang, Dolphina langsung menceburkan diri ke laut. Air laut terasa dingin. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya. Ia berenang ke arah besi-besi karang. Nalurinya mengatakan ke arah sanalah ia harus menuju. Ternyata, dugaannya tepat. Dari kejauhan, ia melihat sebuah perahu motor tertambat. Tampak 3 orang berdiri di atas karang. Sementara itu, ia mendengar bunyi mesin yang bergemuruh. Mesin itu mengeluarkan hawa yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan air laut berubah dingin. Semakin dekat mesin itu, semakin dinginlah air laut. Melihat hal itu, tahulah Dolphina apa yang dikehendaki orang-orang itu. Mereka bermaksud mendapatkan ikan yang berada di sekitar perairan tersebut. Air laut yang sangat dingin menyebabkan ikan-ikan mati. Ikan-ikan itu tetap baik keadaannya karena mati dalam keadaan membeku. Akan tetapi dengan cara itu semua ikan di sekitar situ, dari yang kecil hingga yang besar akan mati. Mengetahui apa yang terjadi, Dolphina segera berpikir mencari cara untuk menyelamatkan ikan-ikan itu. Akhirnya, Dolphina memutuskan untuk mendekati karang tempat orang-orang itu berada. Dolphina mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Lalu ia menemukan sebuah cekungan yang cukup tersembunyi. Di tempat itu ia bisa leluasa melihat semua kegiatan yang dilakukan ketiga orang itu. Menghadapi 3 orang, bagaimana caranya? Dolphina mengerutkan kening. Namun, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Dolphina mengeluarkan suitan panjang dan nyaring. Orang yang berada di atas karang saling tatap. Mereka mendengar suitan itu. Akan tetapi, sebelum mereka tahu apa yang terjadi, tiba-tiba udara di atas karang dipenuhi benda-benda hitam yang berterbangan. "Serang!" seru Dolphina. Mendengar seruan itu, benda-benda hitam yang ternyata burung camar menyerang 3 orang yang berdiri di atas karang itu. Mereka benar-benar kehilangan nyali dan kewalahan. Akhirnya,
orang-orang itu menyerah. Mereka segera menyalakan perahu motor lalu kabur dari tempat itu. Oleh karena paniknya, mereka lupa membawa mesinnya. Setelah orang-orang itu kabur, Dolphina segera mendekati ke arah tempat mesin yang membuat ikan-ikan mati itu ditinggalkan. Mesin itu diseretnya hingga ke pantai. Dolphina melaporkan peristiwa yang dilihatnya kepada kepala desa. Sejak peristiwa itu, kepala desa beserta warga sekitar laut melakukan patroli agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Perbuatan ketiga orang itu jika dibiarkan akan sangat merugikan. Tidak hanya merugikan alam, tetapi merugikan warga sekitar pantai yang juga mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian. Begitulah kisah Dolphina yang berhasil menghentikan suatu usaha jahat dengan bantuan camar-camar. Kisah ini diambil dari kumpulan cerpen Bobo yang berjudul Dolphina si anak laut. Ditulis oleh Tia dengan penambahan. Ini udah ada tambahannya. Siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Dolphina dan 3 penangkap ikan. Kemudian ada kepala desa juga. Kemudian tokoh yang disukai Dolphina. Alasannya karena Dolphina punya sikap menjaga lingkungan, menjaga alam. Kemudian siapa tokoh yang tidak kamu sukai, yang tidak disukai adalah 3 orang penangkap ikan. Kenapa alasannya? Karena dia menangkap ikan sembarangan. Apa pesan moral yang ingin disampaikan? Jadi jagalah kelestarian lingkungan. Adakah sikap baik dan tidak baik yang kamu temukan dalam cerita di atas? Ada ya, sikap baik dari Dolphina, tidak baiknya dari penangkap ikan. Kita lanjutkan ke halaman 78. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau pesan tertentu. Itu namanya kalimat. Dalam kalimat itu biasanya tersusun dari beberapa kata dan kata itu terdiri dari beberapa suku kata. Nah, kemudian unsur kalimat. Kalimat mengandung unsur-unsur yang terdiri dari subjek yang dilambangkan S, predikat dilambangkan P, objek adalah dilambangkan O, dan keterangan dilambangkan dengan huruf K. Kalimat yang baik paling tidak mengandung unsur subjek dan predikat S dan P. Ya, nah sekarang subjek. Apa itu subjek? Subjek di dalam sebuah kalimat adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Jadi subjek itu adalah pelaku. Pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang. Ya, kata benda, nama orang, ini pelakunya berarti orang. Hewan, misalkan pelakunya berarti hewan. Tumbuhan dan benda. Contohnya Mela, ini contoh Mela nama orang. Kancil, mawar, dan sekolah. Selanjutnya predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menjelaskan subjek. Nah, jadi unsur kalimat yang menjelaskan subjek itu namanya predikat. Subjeknya dijelaskan. Lagi ngapain nih subjeknya? Apa? Nah, subjek itu apa? Nah, dijelaskan disebut predikat. Atau yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Ya. Kemudian predikat itu bisa berupa kata kerja. Nah, predikat ini bisa kata kerja, jadi seperti belajar, bermain, menyanyi, dan lain-lain. Kata sifat, ya, seperti besar, kecil, cantik, dan kata benda seperti guru, murid, kemudian kata bilangan, dan lain-lain. Itu namanya predikat. Nah, sekarang yang ketiga adalah objek. Objek adalah apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Dikenai tindakan atau objek itu adalah sasaran kegiatan. Nah,
Sasaran kegiatan ini bisa berupa kata benda, misalnya ibu, harimau, pakaian, itu objeknya. Ya. Kemudian predikat. Sekarang yang keempat adalah keterangan. Di dalam sebuah kalimat, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa itu terjadi. Jadi kapan? Ada setidaknya, ada bagaimana, kejadiannya bagaimana, kemudian di mana letaknya, itu bisa keterangan, atau kapan. Ya, seperti itu. Berikutnya, penjelasan berikutnya adalah keterangan dalam kalimat dapat berupa keterangan tempat, misalnya di rumah. Ya, keterangan itu bisa berupa ini, tempat. Jadi di mana tempatnya? Di rumah, sekolah, pasar. Kemudian keterangan itu ada juga bisa berupa keterangan cara. Caranya bagaimana? Misalnya caranya dengan cepat, caranya dengan serius, caranya dengan bersemangat. Kemudian keterangan juga ada keterangan tujuan. Tujuannya untuk apa? Misalkan agar naik kelas, belajar. Misalkan pekerjaannya tadi predikatnya belajar. Tujuannya apa? Misalnya agar naik kelas atau untuk mendapatkan beasiswa supaya bersih misalkan. Kemudian ada keterangan alat. Alat yang digunakan apa? Misalkan menggunakan krayon, mengendarai sepeda, menggunakan skop. Nah, itu masuk keterangan alat. Kemudian ada juga keterangan waktu. Waktunya kapan? Misalkan hari Senin, pukul 7 pagi, tanggal sekian, atau pada tahun berapa, pada musim hujan, musim kemarau, dan sebagainya. Itu namanya keterangan waktu. Kemudian keterangan penyerta. Misalnya bersama siapa, beserta siapa, bersama ayah, bersama ibu, ditemani kakak. Nah, itu namanya penyerta, disertai siapa. Ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 79. Mana ini? Hilang. Kita lanjutkan halaman 79. Nah, berikut ini contoh kalimat dengan urutan unsur atau pola yang berbeda. Ini contohnya ya, perhatikan dengan baik. Nomor 1, ada kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Jadi subjek itu pelaku, ya, ingat subjek itu pelaku. Contohnya Dolpina, jadi pelakunya Dolpina, orangnya Dolpina. Kemudian ada predikat. Predikat itu tadi adalah kegiatan yang dilakukan. Ya, menjelaskan subjek, menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Ya, itu namanya predikat. Jadi ya, sebagai apa Dolpina? Anak nelayan. Nah, ini menjelaskan. Jadi Dolpina ini anak nelayan. Nah, itu predikatnya. Dolpina melihat. Dolpina ini subjek. Dolpina ngapain? Melihatnya. Ini yang dilakukan adalah melihat. Maka melihat itu termasuk pada predikat. Dolpina resah. Kata sifat resah. Nah, itu resah itu kan yang dilakukan Dolpina. Maka kata resah kedudukannya sebagai predikat. Selanjutnya yang kedua, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau dikenal S, P, dan O. Ya, subjeknya Dolpina. Lagi ngapain? Melihat, predikat. Melihat apa? Ikan. Nah, ikan ini jadi objek.
atau sasaran kegiatan. Sasarannya apa? Ikan. Kegiatannya apa? Melihat. Yang melakukan siapa? Dolpina. Kemudian yang ketiga, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. S, P, dan K. Nggak ada objeknya, tapi langsung keterangan. Contoh, ya, Dolpina melihat di pantai. Pelakunya Dolpina. Yang dilakukan melihat. Di mana melihatnya? Di pantai. Cuman nggak tahu melihat apa di pantai. Pokoknya di pantai dia melihat. Gitu. Lihat macam-macam. Nggak ada yang khusus. Gitu. Nah itu namanya keterangannya ada tapi objeknya nggak ada. Gitu. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat, ini yang versi yang paling lengkap, yaitu ada S, P, O, dan K. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Dolpina melihat ikan di pantai. Pelakunya Dolpina, predikat yang kegiatan dilakukan Dolpina adalah melihat, objeknya ikan, sasaran yang dilakukan Dolpina itu adalah ikan. Kemudian keterangannya di mana? Keterangan tempat di pantai. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa paham ya. Kita coba lihat contoh halaman 80 latihan. Ada contoh, Dolpina melaporkan peristiwa yang dilihatnya kepada kepala desa. Dolpina ini subjek melaporkan kegiatannya, objek dari melaporkan ini apa? Peristiwa, melaporkan peristiwa. Sasarannya peristiwa yang dilihat itu yang dilaporkan. Keterangannya pada kepala desa. Ya, keterangannya dilaporkan kepada siapa? Pada kepala desa. Kemudian contoh misalkan nomor 2. Nanti nomor 3 sampai nomor 10 kalian bisa isi sendiri. Nomor 2, Rina. Nah, Rina ini subjek, mempelajari berarti predikat, matematika, objek, dengan sungguh-sungguh berarti keterangan. Nah, gimana kalau misalkan hanya nomor 4 misalkan ya. Hanya seniman itu berasal dari Yogyakarta. Cuman nah, ini seniman itu ini subjek, berasal dari Yogyakarta itu predikat. Yang hanya dari S dan P, seperti contoh nomor 1 tadi. Ya, yang lain kalian bisa latih sendiri. Nomor berapa? Nomor 3 sampai 10. Sekarang ayo belajar. Sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk menyayangi makhluk hidup beserta lingkungannya. Menyayangi makhluk ciptaan Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, menyayangi makhluk sama makhluk ciptaan Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Tuhan, Allah juga telah menganugerahkan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan menjaga kelestarian alam, berarti kita telah mensyukuri anugerah Tuhan yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, untuk rasa syukur kita kepada Allah dengan menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Selain mengamalkan sila pertama Pancasila, menjaga kelestarian alam seperti pada kisah Dolpina si anak laut, juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, selain pengamalan sila pertama juga merupakan pengamalan sila kedua, di mana setiap orang itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman. Nah, setiap orang berhak menikmati hasil alam untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan hasil alam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga lingkungan dan melestarikan alam agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya, yang berkreasi. Tentunya kalian telah mengetahui contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila ya. Pilihlah salah satu contoh dari sikap tersebut, kemudian tuangkanlah dalam gambar sikap tersebut dalam buku gambarmu. Lihatlah contoh gambar yang mencerminkan sila kedua pada gambar di bawah ini. Ini contohnya pengamalan sila kedua pada gambar. Ngapain mereka? Merawat tanaman dengan baik. Ya. Contoh pengamalan sila kedua. Pengamalan sila kedua Pancasila ini. Perhatikan gambarnya. Jadi SBDP kalian itu seni budayanya, kalian itu belajar menggambar, kemudian mengamati gambar. Mana gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, mana yang tidak.
Baik, kita lanjutkan halaman 82. Pembelajaran 6. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan lebih besar dibandingkan daratannya. Ya, Indonesia itu negara kepulauan, banyakkan lautnya daripada daratnya. Tidak mengherankan jika banyak penduduk Indonesia yang bekerja memanfaatkan sumber daya laut. Namun sayangnya masih banyak yang memanfaatkan sumber daya laut dengan melakukan kerusakan pada ekosistem laut. Misalnya mengambil ikan menggunakan bahan peledak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk memperbaiki ekosistem laut yang rusak, dilakukan beberapa upaya, misalnya tanaman terumbu karang. Nah, apa itu terumbu karang? Baca cerita berikut ini. Menanam terumbu karang. Wilayah terumbu karang di Indonesia terluas di dunia dengan luas sekitar 60.000 km persegi dan 354 jenis terumbu karang hidup di laut kita. Namun sebagian besar dari terumbu karang itu rusak karena ulah manusia yang menangkap ikan dengan bom, racun, dan ukat harimau. Kalau terumbu karang rusak, ikan dan hewan laut yang tinggal di situ akan kehilangan tempat tinggal. Mereka bisa mati bahkan punah. Ini menyulitkan nelayan. Pantai juga mudah terkikis gelombang dan arus laut. Tidak ada lagi terumbu karang yang bisa menahan. Manusia harus bertanggung jawab memperbaiki kembali terumbu karang yang rusak. Kemudian tim WFF. Ya, WFF ini sebuah lembaga lingkungan hidup dunia. Indonesia dan warga Kampung Panis, Taman Jaya, Ujung Kulon mengembangkan peternakan terumbu karang selama 3 tahun. Jenis terumbu karang yang paling tepat dan paling banyak diternakan adalah terumbu karang lunak. Hasil ternak kemudian ditanam kembali ke dasar laut oleh para turis penyelam. Penyedia jasa wisata selam, Java Sea Charter, membawa 12 turis untuk melakukan tugas ini. Ya, ada 12 turis yang dibawa. Mereka menanam terumbu karang dalam program Build Your Own Reef di laut sekitar Pulau Badul di Ujung Kulon. Ya, terumbu karang ya. Ini karena kerakusan manusia dapat membahayakan lingkungannya sendiri. Apa yang kamu ketahui mengenai terumbu karang di Indonesia? Tadi kamu bisa lihat sendiri jawabannya di halaman ini. Kemudian yang terakhir, setelah membaca tentang peristiwa di atas, kita dapat memberi tanggapan terhadap peristiwa tersebut. Ya. Apa yang sudah dilakukan tim WWF Indonesia serta masyarakat Kampung Panis? Ya, WWF kepanjangannya World Wildlife Fund for Nature. Ya. Untuk mengembangkan peternakan terumbu karang baik sekali dan patut untuk dicontoh ya. Dilakukan tim WWF Indonesia serta masyarakat Kampung Panis, Taman Jaya, Ujung Kulon untuk mengembangkan peternakan terumbu karang itu sangat baik, patut dicontoh. Tanpa keikutsertaan masyarakat sekitar tempat rusaknya terumbu karang, siapa lagi yang akan memperbaiki terumbu karang ya? Jadi yang memang hidup di dekat laut itulah yang paling utama untuk mengembangkan peternakan terumbu karang. Kita yang jauh dari laut, apa yang bisa dilakukan? Ya setidaknya mengajak, mengingatkan. Gitu. Atau setidaknya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang merusak terumbu karang, merusak ekosistem laut. Kemudian yang terakhir pada pembelajaran 2 dan 5, kamu telah membuat gambar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, beri identitas gambar yang kamu buat, kemudian tukarkanlah
Nah, ini karena nggak belajar di sekolah maka nggak usah. Baik, itu saja untuk pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan pada guru kalian masing-masing. Akhirnya dari Bapak selanjutnya kalian baca evaluasi kemudian kalian jawab sendiri. Nah, nanti kerjakan tugasnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.